Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar antum pada malam hari ini? Alhamdulillah ya, dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu berucap pada setiap awal pertemuan, karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala serta kehendaknya kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang Masya Allah cerah, ceria dan sebagainya. Ini nikmat dari Allah dan sepatutnya kita bersyukur kepada Allah. Dengan cara kita bersyukur, insya Allah Allah akan selalu menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Amin. Yang kedua, salawat ma'assalam. Semoga selalu terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita, contoh kita semuanya. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada seluruh para sahabat, para keluarganya, para pengikutnya yang setia di atas sunnahnya sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita lanjutkan kembali, yaitu masih babun minal imani bisbillahi as-sabru ala aqdarillah, yaitu bab termasuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk kepada hadis. Ya, lagi pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala isnatan fin nasi huma bihim kufrun at-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyit. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isnatan, dua hal. Ya, isnatan. Yang apabila dua hal ini ya, finnasi, ada pada manusia, ya, huma bihim kufrun, jika dua hal ini ada pada diri manusia, maka dia termasuk dalam kekufuran. Ya. Apa itu? Yang pertama, at-ta'nu fin nasab, yaitu melecehkan nasab, merendahkan nasab. Yang kedua adalah an-niyahah 'alal mayyit, yaitu meratapi mayit. Baik kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini berarti derajatnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka dari itu kita lihat di sini hadisnya berbunyi isnatan. Isnatan di sini kalau dalam istilah bahasa Arab ya, dia termasuk mubtada yang di awal kalimat, yang mana musawwigu wa sawwaghal ibtida bihi al-taqsim, yang bisa bermakna pembagian
au annahu mufidun lil khusus, atau bisa bermakna pengkhususan, seakan-akan dua hal yang dikhususkan atau ada dua hal yang dibagi. Ya, apa itu? Bihim kufrun, yang mana apabila dua hal ini tertempel pada diri manusia, ya, ada pada diri manusia, maka dia akan kufrun kafaro yakfuru, ya, kafaro yakfuru bermakna kafir. Kafir di sini bermakna apa namanya, ya, lawan dari kata syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Artinya lawannya syukur adalah kufur. Makanya ada namanya syukur nikmat, ada kufur nikmat. Kita lihat hatanil khoslatani kufrun. Dua sifat ini adalah termasuk kekufuran. Wala yalzamu min wujudi khoslataini minal kufri fil mu'min an yakuna kafiran. Ya, tidak apa namanya. Jadi apabila dua hal ini ada pada diri orang mukmin, tidak langsung membuat dirinya menjadi kafir. Ya. Jadi dua hal ini, dua hal yang tadi sudah kita katakan, at-ta'nu, yaitu merendahkan nasab orang lain, begitu juga meratapi mayit. Apabila dua hal ini ada pada diri orang beriman, ya, maka tidak secara otomatis dia langsung keluar dari dalam Islam. Nanti kufrun itu kita lihat. Kama la yalzamu min wujudi khoslataini fil kafir min khisalil iman. Kita lihat sebagian juga ada dua hal ini, ya. Wala yalzamu min wujudi khoslataini fil kafir min khisalil iman. Begitu juga dua sifat ini apabila tidak ada pada diri orang kafir, bukan berarti dia termasuk orang beriman. Ya, kan banyak sifat-sifat orang kafir ada yang baik. Semacam kal haya, malu. Kira-kira mohon maaf nih, orang kafir ada enggak yang punya sifat malu? Ada apa enggak? Ya kan gitu ya. Sebagian kita justru bukan malu tapi malu-maluin. Ya. Maka tidak semua artinya langsung berubah menjadi kafir. Begitu juga hal yang baik, sifat-sifat yang baik tidak langsung merubah diri seorang mukmin menjadi diri seorang kafir menjadi mukmin. Begitu juga asy-syaja'ah, berani. Ada enggak orang kafir berani? Ada. Ya, tapi kebanyakan beraninya kalau punya dulu. Ya. Begitu juga wal karom, apa kemuliaan. Kalau kita datang ke rumahnya orang non Islam, non Muslim, datang kita ke sana, kira-kira disuguhi makanan dan sebagainya atau tidak? Dimuliakan atau tidak? Ada orang-orang seperti itu. Tapi apakah bisa merubah sifat-sifat yang baik ini ketika ada pada diri orang non atau pada diri orang kafir? Apakah dia menjadi langsung menjadi beriman atau menjadi orang Islam? Tidak. Ya, an yakuna mukminan, langsung berubah menjadi mukmin, tidak. Dia tetap keadaannya menjadi kafir. Sehingga qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, Syekhul Islam berkata, bi khilafi qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini berbeda, artinya lawannya adalah dari yaitu apa namanya, qauli, yaitu ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah. Ya, perbedaan antara, ya, orang yang syirik dan kafir, ya, yaitu apa? Tarkus shalah,
yaitu meninggalkan sholat. Perhatikan, fa innahu huna atabi'an adalah alal haqiqah. Al alif lam di sini menunjukkan pada suatu hakikatnya. Ya, menunjukkan pada suatu hakikatnya langsung. Oh, memang kafir. Kafir di sini maksudnya apa? Perhatikan, wasyirki wal kufri. Ada al kufri, ada alif lamnya. Kalau tadi kan bunyinya dari siang tadi, finnasi huma bihim kufrun, tanpa alif lam. Inilah masya Allah bahasa Arab di sini dia. Luar biasa bahasa Arab itu, masya Allah, luar biasa. Memang kita harus mau tidak mau harus belajar bahasa Arab. Bahkan sebagian termasuk Al-Imam Syafi'i mewajibkan hukumnya belajar bahasa Arab. Ya, wajib dia harus belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran, bahasa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak paham, terus menggurui, ya kita baca aja masih belibetan, baca Al-Quran masih jelimet. Ya, apalagi mau memahami tidak bisa, baru merasa sok pinter, merasa melebihi orang Arab dan sebagainya. Ya, maka di sini lihat, inilah perbedaan masya Allah. Kayak sekarang kita ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri, al usri. Kalau ada alif lam berarti dia menunjuk pada sesuatu. Tapi ketika alif lam itu hilang, dia menunjukkan pada yang umum. Ketika saya katakan, ini bahasa Arabnya sa'atun. Ketika saya katakan sa'atun, berarti saya bisa ini, bisa itu, bisa jam-jam yang dipakai jamaah juga. Ketika ada orang mengatakan sa'ah, jam yang mana? Tapi ketika dikatakan as-sa'ah, ada alif lamnya, tertunjuk dia. As-sa'ah, oh itu yang dimaksud. Jadi alif lam ini menunjukkan pada hakikatnya. Sehingga bahasa hadis tadi, Al-Quran kembali, Al-Quran ketika Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan mengatakan, sesungguhnya pada satu kesulitan ada banyak kemudahan. Coba bayangkan, sulitnya banyak, kemudahannya satu, ribet kita. Ya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala rangkai kata Al-Quran, inna ma'al usri yusra. Yusranya dibuat umum tanpa alif lam yang menunjukkan akan banyaknya kemudahan. Kita kembali ke hadis tadi. Yang tadi mengatakan kufrun, termasuk kekufuran. Tetapi kufur di sini tanpa alif lam bisa saja kufur sebagaimana kufur nikmat, bisa saja yang bermakna kufur keluar dari agama Islam. Tapi ketika sudah menggunakan alif lam berarti menunjuk sudah. Apa yang ditunjukkan? Al-murad al-bil kufur. Yang dimaksud dengan al-kufru di sini, hunal kufru al-mukhrij minal millah. Kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Ya. Makanya orang-orang yang tarkus sholah, orang-orang yang meninggalkan sholat, itu sebenarnya apa? Ya, sesungguhnya dia secara tidak langsung sudah kafir. Orang yang meninggalkan sholat. Makanya hukum sholat, meninggalkan sholat kan nanti ada perbedaan ya. Ada yang karena dia memang malas, ada yang mengingkari kewajibannya. Ya. Kalau yang malas, kalau seandainya berturut-turut malasnya, jadi bertahun-tahun berurutan bahkan dia keluar. Sebagian ulama mengatakan dia kafir, keluar dari Islam. Maka untuk orang-orang seperti ini tidak pantas ketika mati untuk disolatkan. Jadi masuk masjidnya pas jadi mayit tok. Giliran hidup tidak pernah masuk masjid. Dan ketika masuk masjid jadi mayit pinginnya paling depan. Ya, bahkan di depannya
imam, masya Allah. Ya, ini ya sekarang ya, bi khilafi maji'il kufrin nakirah, berbeda dengan kufur yang tadi, kufur yang tanpa menggunakan alif lam, fala yadullu 'alal khuruji 'anil Islam, maka tidak menunjukkan langsung keluar. Kufur di sini bermakna keluar dari Islam. Ya. Baik, qauluhu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dua hal tersebut adalah at-ta'nu fin nasab, yaitu menjelekkan. Ta'nu itu berasal dari ta'ana yat'unu yang artinya menusuk. Ya, apa yang ditusuk, apa yang dirusak di sini adalah nasab. Al-aib fihi au nafihi fa hadza 'amalu a'malil kufur. Merusak nasab. Oh, keluargamu itu loh ya. Masih bagusan nasabnya aku. Ini biasanya siapa yang mengucapkan seperti ini? Ini loh golonganku mulia ini. Kamu bahasa kita apa namanya istilahnya? Sudra apa ya begitulah. Ya, golongan bawah kamu ini. Kalau aku ini golongan atas. Ya, dan sebagainya. Ya, itu termasuk at-ta'nu fin nasab. Merendahkan nasab orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Patokannya adalah yang paling bertakwa. Tidak dilihat dari bajunya, tidak dilihat dari lulusannya, tidak dilihat dari sosialnya, tidak. Tapi patokannya adalah ketakwaan. Ketakwaan siapapun bisa meraihnya. Ya, ketakwaan itu siapapun bisa meraihnya. Tapi kalau kekayaan kan ini dibatasi. Ya, begitu juga jabatan dibatasi. Tapi ketakwaan siapapun bisa meraihnya. Hatta dia, mohon maaf, sosial yang paling bawah, dia bisa meraih sifat ketakwaan. Baik, selanjutnya yang kedua adalah an-niyahah 'alal mayyit, meratapi mayit. Ai an yabkiyal insanu 'alal mayyit, yaitu menangisnya seseorang terhadap mayit, bukaan 'ala sifatin nauhil hamam, yaitu nangisnya sebagaimana sifat rintihannya, nauh niyahah, rintihan burung merpati atau burung dara. Hamam, ya, tipis bedanya. Hamam dengan hammam. Kalau hammam WC, kalau hamam berarti burung merpati. Jangan salah ucap nanti di Arab. Saya mau cari hamam sambil megang begini. Ya, mau cari merpati apa mau cari WC? Ya, hammam itu adalah WC, hamam tanpa tasydid bermakna. Nah, ini kalau seandainya ada di ayat, orang tidak bisa baca, bahaya yang begini-begini. Ya, itu. Kemudian li'anna hadza yadullu 'ala tadajjur wa 'adamus sabri. Ya, bahwasannya meratapi ini menunjukkan atas berlebihan kesedihan dan tidak adanya kesabaran. Fahuwa munafin li sabri wal wajib, yang mana an-niyahah ini atau meratapi ini akan meniadakan kesabaran yang wajib. Hukum sabar itu hukumnya wajib. Ketika terjadi musibah wajib dia harus bersabar. Kenapa? Karena Rasul SAW sudah mengatakan hidup orang beriman itu cuma dua, syukur dan sabar. Dapat nikmat, syukur, dapat musibah, cuman itu toh. Kan bahasanya kehidupan ini seperti roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Kalau pas di tengah kira-kira bersyukur apa bersabar? Ya. Nah, ya, wa hadhil jumlah ya syahid lil bab. Maka jumlah inilah, kalimat inilah yang menjadi syahid kita, yang menjadi titik fokus kita, yaitu an-niyahah, terhadap apa, meratapi mayit. Wan nasu fil musibah ala maratibi arba'. Ya, bahwasanya manusia dalam terjadi musibah, ketika terjadi musibah akan ada 4 kelompok. Ketika terjadi musibah. Kalau kemarin kan sabar, ya, sabar dibagi menjadi 3. Ya, sabar apa saja? Sabar ketaatan, sabar apa? Atas
sabar untuk tidak berbuat maksiat. Kemudian ketiga, Masya Allah, ini cocok Eptanas ini. Ya, baru yang sekarang musibahnya. Ketika terjadi musibah, ada 4 golongan manusia. Yang pertama at-tasakhut. Tasakhut. Apa tasakhut? Wa huwa imma an yakuna bil qalbi. Tasakhut ini artinya marah. Ketika dia mendapatkan musibah, dia marah. Imma an yakuna bil qalbi, marahnya itu bisa dipendam dalam hati. Ini yang berat nih. Bahaya ini. Ya. Tidak dilampiaskan gitulah. Ya, ngeri kalau disimpan dalam hati bisa meledak. Ya, imma an yakuna bil qalbi. Kadang memang ada manusia yang merendam marahnya itu di dalam hati. Ka'an yaskhuta ala rabbih. Dia marah kepada Rabbnya, marah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi musibah, entah mungkin orang tuanya meninggal atau mungkin terjadi ada yang hilang dan sebagainya. Wa yaghdaba ala qadrillahi taala, dan dia marah terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yuaddi ilal kufri, dan kadang-kadang yang seperti ini tidak artinya marah kepada Allah, tidak mau menerima takdirnya Allah, ini bisa menyebabkan kepada kekufuran, al-kufru, yang bisa keluar dari dalam Islam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 11, wa minan nasi man ya'budullaha ala harf fa in asaba, ya, bahwasanya ada di segolongan manusia, di sebagian golongan manusia ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala ala harf. Huruf itu di mana? Di mulut tok. Orang kalau pingin mengucapkan huruf di mana? A, ba, ta, sa, alif, ba, ta, sa, A, B, C. Di mana semua? Di mulut tok. Apa maksudnya? Ada yang beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah di mulut tok. Tidak sampai turun ke tenggorokan, tidak. Hanya di mulut tok. Sehingga apa yang terjadi? Fa in asabahu khairun, ketika dia tertimpa kebaikan, itma'an nabi, wih, dia tenang, nyaman. Islam ini baik. Wa in asabathu fitnah, ketika dia diuji, inqalaba ala wajhi, dia berbalik wajahnya. Khasirat dunya wal akhirah, dia merugi dunia akhirat. Dia balik di sini maksudnya murtad. Ini kalau kita lihat dengan tafsirnya, jadi ada sekelompok beberapa orang dari Bardui itu datang ke Nabi SAW, ya, kemudian dia masuk Islam, balik dia ke kampungnya. Ternyata di kampungnya Masya Allah, ya, musim, ya, balik ke kampungnya pas musim hujan, tanahnya subur, anaknya banyak, seneng. Wih, ini loh agama kita, agama Islam. Giliran dibuat, ya, dibuatlah anak-anak tidak lahir, kemudian paceklik, musim panas dan sebagainya. Akhirnya dia apa? Ini gara-gara Islam. Islam pembawa sial. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan syaitan membisiki. Ya, ada seorang yang masuk Islam, ya, ala harf di sini, di mulut tok. Dia masuk Islam, dia ketika mendapatkan lahir seorang anak, ya, begitu juga cepat dapat zakat. Ada orang, maksudnya apa? Ya, biasa kan orang masuk Islam itu kan ada yang ngasihin. Woi, dia bilang ini loh Islam. Pas dah dapat zakat, dapat sembako, banyak orang ngasih. Giliran pasti corona, semua enggak punya. Artinya di zaman itu dikatakan giliran pas enggak ada, ini seret, orang bayar zakat seret, zakatnya enggak sampai ke dia, kemudian anak yang tidak ada yang lahir, bahkan yang lahir adalah anak perempuan, dia mengatakan apa? Syaitan mulai membisiki, ini gara-gara kamu masuk Islam, sejak kamu masuk Islam begini jadinya. Ya.
Ini menunjukkan bahwasanya ada orang manusia, orang ya, dia masuk Islam atau dia hijrah di mulut tok. Sekedar pingin rame-rame tok. Temannya dilihat Masya Allah sudah berubah, sudah hijrah dan sebagainya, ikut-ikut biar ngerame itu. Tapi ketika dia tidak ada keinginan dari sendirinya, bahaya orang seperti ini. Akan menimbulkan bahaya. Kenapa? Ya sama seperti cerita tadi. Dia akan berbalik ketika mendapatkan sesuatu, seakan-akan ketika dia masuk ke dalam Islam atau dia hijrah, materinya akan ikut berubah. Tidak. Justru Allah akan kadang-kadang memang dibuat jatuh. Dijatuhkan, dihabiskan. Segalanya dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segalanya. Yang dulunya kaya masuk Islam jatuh. Jangan kira ketika masuk Islam langsung kaya, naik begitu rezeki. Enggak, Allah akan uji, dilihat. Sehingga Allah taala mengatakan wala ya'lamannalladzi wala ya'lamannallahu alladzina shadaqu. Allah tahu siapa yang jujur beriman, siapa yang lulus. Wala ya'lamannal kadzibin, siapa yang berbohong imannya. Diuji. Ya. Karena itu siapapun kita, ketika kita artinya sudah betul-betul ya dari kafir masuk Islam, atau mungkin yang dulunya tidak mengenal apa itu sunnah, tidak mengenal itu cara beribadah yang baik, ya. Maka sekarang kalau sudah masuk pegang kuat-kuat. Jangan dilepas. Dan bergaullah dengan orang-orang yang ya sudah. Karena seseorang itu di agamanya tergantung siapa? Temannya. Ya, melihat seseorang man yukhalil, siapa sahabatnya. Sama siapa dia jalan. Ya. Kalau dia jalan sama maklar, tidak jauh. Ya kan gitu. Kalau maklar kan kelompokan. Ya kalau berarti dia kelompok maklar. Kalau dia, ini maksud maka carilah. Ketika kita memang sudah meniatkan diri kita, ayo, ya, selalu pegang kuat. Jangan sampai kita adalah orang-orang waliyatubillah, kita adalah orang-orang yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, imannya hanya di mulut tok. Di sini tok. Gampang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, gampang. Ketika diuji tidak kuat. Masa masuk Islam? Makanya kan banyak nih cerita-cerita misionaris kan datang. Akhirnya bawa materi, bawa sumbangan, bawa uang, bawa sembako dan sebagainya, tujuan untuk dikeluarkan. Memang begitu orang kafir. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan orang kafir mengumpulkan uang untuk apa? Untuk menghalangi orang-orang Islam yaitu berjihad di jalan Allah. Emang itu tugas mereka cuma begitu. Kalau kita ngumpulin uang untuk apa? Jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah kan banyak ini ya, bukan maksudnya berperang saja. Artinya untuk beribadah kepada Allah. Itu tujuan kita mengumpulin uang. Digabungkan menjadi satu. Kalau orang kafir enggak, ngumpulin uang untuk apa? Ngalangi kita. Nah, ini kalau enggak kuat kita jatuh. Ya. Maka Masya Allah, disinilah kita belajar. Disinilah pentingnya ilmu tauhid itu. Kenapa di sini nih? Ini kalau sudah hati yang dikenakan, Masya Allah, bagaimanapun sudah. Ya, kalau hati sudah ini enak semuanya. Makan tempe akan terasa tempe. Jangan berharap kambing gitu kan. Ya, bukan begitu maksudnya. Artinya tenang, nyaman dan sebagainya. Ya. Kemudian kita lihat sekarang ya, wa qad yakunu bil lisan. Kadang-kadang dia marah. Tadi marahnya karena hati. Artinya tidak terima. Ya Allah, kok saya sejak masuk Islam kok gini ekonomi saya? Utang saya semakin bertambah dan sebagainya. Ya. Ya, di dalam hati akhirnya dia balik kanan, bukan balik kanan apa namanya? Ya udah balik arah. Balik ke menjadi kafir. Wa qad yakunu bil lisan. Kadang juga marahnya dengan lisan, mengucapkan kaddu'a, seperti dia mengucapkan apa? Bilwail, celaka, wasubur, hancur. Nah itulah
pok, nah gitu dah. Ya. Lisannya yang ikut, ya. Wa qad yakunu bil jawarih. Kadang-kadang ditunjukkan apa? Ditunjukkan dia tidak terima dengan takdir itu, marahnya dengan apa? Bil jawarih, dengan perbuatan. Kalau tomil khudud, yaitu menampar-nampar pipinya, ya. Wasyaqqal juyub, dan merobek-robek kantong. Ini kantong ini maksudnya. Ini juyub. Ya, yang dimaksud di sini adalah ini yang dirobek. Jarang orang merobek begini kan. Nanti ada uangnya jatuh. Ya, yang dirobek ini. Ya. Kemudian apa? Wasyaqqal juyub, kemudian kadang wanatfus syu'ur. Kadang-kadang apa? Menjambak rambut sampai lepas. Wa ma asbaha dzalika. Ini perbuatan. Jadi marah itu kadang dengan takdir, ya. Marah dengan takdir itu kadang-kadang ada yang dengan hati, ada yang diluapkan dengan mulut lisannya, ada yang diluapkan dengan perbuatan. Ada yang ketiga-tiganya. Ada yang bunuh diri dan sebagainya. Ya, hatinya tidak terima, lisannya, woi, semua keluar, kebun binatang semua keluar. Ya. Kemudian apa? Bukan hanya ini kan salah. Ini cuma salah sebagai keumuman hadis. Ya, kebanyakan manusia kalau tidak terima takdir begitu. Ada yang lempar piring. Ya, lempar piring, lempar kaca, semuanya dihancuri barang-barang di rumahnya. Ini namanya tidak terima akan takdir. Baik. Kemudian yang kedua, ya, golongan manusia, ya, yaitu as-sabru. Ada yang ya terhadap musibah dia bersabar. Wa huwa kama qala syair. Ada syair, penyair menyatakan as-sabru mislu ismihi murrun madaqatuhu. Sabar itu persis seperti namanya. Rasanya apa? Manis apa pahit? Pahit. Sabar, sobaro. Ya kan? Guru ngaji dikasih itu. Ya kan? Enggak bayar SPP, anaknya disuruh nulis bayaro. Dibalas. Ya kan? Dibalas sama wali santrinya sobaro. Ya, ini pahit. Jadi sabar itu persis seperti namanya, pahit rasanya. Lakin awaqibuhu ahla minal asl. Tetapi masya Allah, rasanya, ya, akibatnya atau setelah itu dia lebih manis daripada madu. Ya. Fayarul insan, maka manusia anna hadza syai', sebagian orang sabar itu biasanya apa? Anna hadza syai', sesuatu ini tsaqil alaih, berat baginya, wa yakrahuhu, dan dia tidak suka dengan ujian ini, dengan musibah ini. Lakinnahu yatahammaluhu wa yatasabbaru, tetapi dia berusaha untuk bersabar. Walaisa wuqu'uhu wa adamihi sawa'un indah. Jadi orang sabar ini berbeda, ya. Ketika dia dapat nikmat, masya Allah. Ketika dia dapat musibah, dia sabar tok. Artinya berubah, keadaannya berubah. Ya, ikut murung dan sebagainya. Tetap sabar, tapi murung keadaannya. Ya, ini sabar. Ya, bal yakrahu hadza, bahkan dia tidak suka dengan musibah seperti ini. Walakin imanahu, akan tetapi imannya lah yahmihi minas sukhti, yang menjaganya dari sifat marah. Ya, jadi sabar ini, ya, dia berbeda. Artinya ketika dia mendapat nikmat, masya Allah senangnya. Dapat musibah, berubah dia, tapi tetap bersabar. Sehingga terjadi perbedaan ketika antara nikmat dengan sabar, nikmat dengan musibah. Yang ketiga, ridho. Apa? Wa huwa a'la min dzalika. Ini lebih tinggi derajatnya. Ketika terjadi musibah dia ridho. Ya, wa huwa an yakunal amran indahu sawa' bin nisbah, yaitu dua hal sama baginya antara nikmat dengan musibah. Li qada'illah, dia percaya ini adalah qada'
ridhonya Allah Subhanahu wa taala wa qadrihi, dan takdirnya. Wa in kana qad yahzanu fil minal musibah, dia sedih tapi dia tetap apa, ridho. Jadi datang nikmat dia ridho, datang musibah dia ridho, tidak berubah keadaannya. Kalau tadi kan yang sabar itu berubah, ya. Sehingga perbedaan antara sabar dengan ridho, sabar itu adalah menahan nafsu dan mengekangnya, ya, dari kebencian bagaimanapun sulitnya. Berusaha untuk ditahan nafsu, hawa nafsunya, pingin marah bisa dia, tapi berusaha ditahan. Berbeda dengan ridho. Kalau ridho ini lapang dada, dan dengan ridho inilah yang dijadikan senjata. Sehingga orang yang ridho itu akan paham, dia akan mencari apa hikmah di balik musibah. Kalau orang sabar berbeda. Orang sabar ya sudah, terima saja wis. Istilahnya? Legowo ya? Pasrah. Jadi sabar itu pasrah. Ya sudahlah, apapun yang terjadi. Tapi orang ridho itu mencari hikmah. Kira-kira apa ya hikmahnya? Kok Allah kasih begini? Dia bukan berarti marah, tidak, tapi dia ridho. Ya, ridho. Sebagaimana kan ada hadis yang mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala ridho kepada orang, dia akan diuji lagi. Semakin dia ridho, semakin diuji. Ini makanya tingkatannya berbeda. Ya. Jadi sabar baru ridho. Ada pertanyaan dulu, silakan. Ya. Ada. Ya. Michael. Oh, kira. Ya. Baik, saya lanjut dulu, ya. Maka di sini orang yang ridho itu adalah wa in kana qad yahzanu minnal musibah, meskipun dia memang sedih terhadap musibah tersebut. Li'annahu rajulun, kenapa? Karena seseorang itu yasbahu fil qada wal qadri, dia akan selalu berenang dalam qada dan takdirnya Allah. Kita semua tidak lepas dari qada dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Aina ma yanziluhu bil qada wal qadar fa huwa nazil bihi ala sahlin au jabal. Dimanapun dia, ya, dimanapun turun qada atau qadar tersebut, maka dia sama seperti apa? Entah di lembah maupun di gunung, sama saja. Tidak ada perubahan pada dirinya. Yang penting dia ridho. Ya, in asabahu ni'mah, ketika dia mendapatkan nikmat, atau bididdihi, atau dia tertimpa kebalikannya, mendapatkan musibah, fal kullu indahu sawa, bagi dia sama saja. Ini adalah termasuk ujian Allah Subhanahu wa taala. La li anna qalbuhu mayyit, bukan karena hatinya mati. Enggak, hatinya enggak mati. Ya. Bal di sini litamami ridahu bi rabbih. Di sini menunjukkan, justru di sini menunjukkan apa? Sempurnanya ridhonya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yanqalibu fi tasarrufir, yataqallabu fi tasarrufatir rabbi walakinnaha indahu sawa. Memang terjadi perubahan. Kadang memang nikmat, kadang memang musibah. Tapi bagi dia sama saja. Innahu yanzuru ila bi'tibariha qada'il rabbi. Jadi dia berusaha mencari kira-kira apa hikmahnya di balik ini semuanya. Ya, ini orang yang ridho, tingkatannya beda. Wa hadzal farqu bainar ridho was sabar. Inilah perbedaan antara sabar dengan ridho terhadap musibah. Baru yang terakhir, ini agak berat dikit, tapi tinggi, paling tinggi. Asyukru. Syukur. Masya Allah, dapat musibah, syukur. Bisa ini. Kalau istrinya mati, meninggal. Woi, CCTV dilihat ini, siapa yang ketawa ini? Ya. Ya, nanti insya Allah ya. Mungkin ini yang bisa kita bahas dulu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah, kekuatan di dalam Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dulu, nanti insya Allah kita lanjutkan di derajat terakhir, di derajat paling tertinggi. Mudah-mudahan kita sampai derajat ini. Ya, barakallahu fikum. Kita akhiri, wasallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.